Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan menamatkan kajian tafsir kita, yaitu surat Al-Muzammil yang sebelumnya belum kita tamatkan. Ada 2 poin lagi. Jika ada waktu kita akan lanjutkan dengan mengambil beberapa hadis dari Sahih Bukhari. Mohon maaf, ini suaranya agak berat ya, sedikit. Iya, itu sih yang Kemarin hari Minggu konser 2 kali, nakar deh. Konser 2 kali terlalu nakar, jadi kehabisan suara. Ditambah mungkin cuaca juga ini lagi pancaroba. Poin nomor 3, pelajaran dan faedah yang bisa kita petik dari surat Al-Muzammil, yaitu khairu ma yakhtimu bihil a'mal as-salihah al-istighfar, bahwa sebaik-baik dan seafdal-afdalnya sesuatu yang dapat menutup amal soleh adalah istighfar. Istighfar memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama, istighfar itu adalah sebagai penyempurna kebaikan. Contohnya istighfar ba'da sholat. Kenapa kita istighfar ba'da sholat? Apakah sholat itu dosa? Kan bukan. Maka istighfar ba'da sholat fungsinya adalah penyempurna kebaikan, tatimmatul khair, penyempurna kebaikan. Yang kedua, fungsi istighfar itu adalah taubat. Sebagaimana di banyak keterangan bahwasanya seseorang yang bertaubat kepada Allah dengan mengucapkan istighfar, Allah terima taubatnya. Ada orang yang berdosa terus-terusan, lalu dia meminta maaf kepada Allah dan berjanji tidak mengulangi, tetapi mengulangi lagi. Allah terima taubatnya. Kemudian dia berdosa lagi, istighfar lagi, berjanji lagi, Allah maafkan dosanya. Mengulangi lagi sampai ketiga kali, bertaubat lagi, istighfar lagi, minta maaf lagi, dan berjanji tidak akan mengulangi. Tapi seterusnya begitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, Allah tertawa melihat orang itu dan mengatakan, liyaf'al ma yasha geus we pekumamane madama istighfar, selama kamu mau istighfar, selama kamu mau istighfar. Jadi ini hadis merupakan keterangan bahwa istighfar itu adalah sebuah bentuk dosa. Maka kata para ulama ada kaidah, la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa dengan istighfar, ya. Tidak ada dosa besar apabila diistighfari, dan tidak ada dosa kecil kalau dibiarkan tanpa istighfar, lama-lama jadi besar. La kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa besar kecuali dapat dihapus dengan istighfar, wala saghirata ma'al israr, dan tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dia terus-terusan melakukannya.
lama-lama jadi besar. Maka kesimpulan dari kaidah tersebut, selama kita mau istighfar, meminta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah buka tangannya lebar-lebar menerima taubat kita. Dalam hadis Bukhari disebutkan, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat pelaku dosa di malam hari. Dan Allah bentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa di siang hari. Maka itu faedah istighfar yang kedua, mengampuni dosa atau sebagai taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis pernah bersumpah. Ya, kita ngutip iblis juga nih Pak. Ngutip iblis ya. Iblis pernah bersumpah. Wa izzatika wa jalalika la'ughwiyanan nas, demi kekuasaan dan kebesaranmu ya Allah, aku akan gelincirkan manusia sampai berbuat dosa. Lalu Allah menjawab, wa izzati wa jalali, demi kekuasaanku dan keagunganku, aku pasti akan ampuni mereka. Madam astaghfirullah, selama mau istighfar, mau minta maaf, mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis mati langkah digituin. Iblis mati langkah. Dia bersumpah dengan nama Allah akan menyesatkan manusia. Tapi Allah bersumpah dengan namanya, nama dirinya Allah Ta'ala, akan mengampuni manusia. Tapi satu syaratnya, selama mau istighfar. Selama mau istighfar. Kemudian ada sebuah riwayat dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, itu jatuhnya asalnya. Beliau mengatakan bahwa orang yang akan diampuni dosa-dosanya, maka tandanya dia dibuat gemar dan suka beristighfar. Jadi ciri orang itu diampuni dosa, kelihatan istighfarnya. Kalau banyak istighfarnya itu tanda dia orang yang diampuni. Tapi kalau orangnya kedul istighfar, jarang istighfar, itu tanda bahwa dosa orang itu belum diampuni. Jadi sekali lagi, tanda orang yang diampuni dosa dibuat gemar oleh istighfar, dan tanda orang belum diampuni itu adalah dia tidak dibuat suka dengan istighfar. Maka berbahagialah orang yang gemar beristighfar. Yang ketiga, fungsi dari istighfar itu adalah yang ketiga, sebagai zikir. Sebagai zikir, zikir istighfar. Contohnya apa? Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu pagi sebelum subuh mereka membaca zikir istighfar. Kata para ulama, sebelum subuh itu zikir ya selain Quran yang paling afdal adalah istighfar. Sebelum fajar, sebelum azan subuh, zikir yang paling afdal tentunya setelah Quran adalah istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Nah, ini istighfar sebagai zikir. Fungsi istighfar. Adapun faedah istighfar itu kita dapat ambil keterangannya dari surat Nuh ayat 9 sampai 10. Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak-banyaklah kamu istighfar wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala dosa-dosa. Kalau kamu memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan 5 faedah. Berdasarkan surat Nuh ayat 9 sampai ayat 10, Allah bersumpah, Allah menyatakan bahwa orang yang istighfar akan diberikan 4 faedah. Yang pertama adalah yursilis samaa alaikum bidarara. Allah akan turunkan hujan yang baik. Artinya apa? Sumber kehidupan. Hujan yang berkah, tidak kekeringan, tidak tandus. Hujannya berkah, hujannya baik. Yang kedua, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan karuniakan harta yang berkah yang baik. Wa yumditkum bi amwalin. Amwal jamak dari mal, harta.
Yang ketiga, wabanin, dan dikaruniakan keturunan-keturunan yang soleh. Orang kalau memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah, minimal sehari semalam 100 kali. Karena Rasul memerintahkan begitu. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, istaghfiru rabbakum, tubu ila rabbikum, bertaubatlah kalian kepada Tuhanmu. Fa inni atubu ila rabbi, karena sesungguhnya aku tiap hari bertaubat kepada Allah. Artinya membaca istighfar mi'ata marrah, 100 kali. Dalam riwayat lain 70 kali. Kalau Rasul saja yang diampuni istighfarnya 100 kali, masa kita yang bolokot kene kurang dari 100 kali. Orang kurang 1 triliun istighfar orang. Rasul yang diampuni 100 kali, kita yang bolokot malah kurang dari itu. Nah, itulah faedah istighfar yang ketiga. Allah akan karuniakan keturunan yang baik. Yang keempat, wa yaj'al lakum jannatin. Kata surat An-Nur Al-Quran, Allah akan tumbuhkan pepohonan-pepohonan, sayur-sayuran, bunga-bungaan yang bermanfaat. Wa yaj'al lakum jannatin. Jannat itu kebun-kebun. Kebun itu bukan hanya tangkal duren, ayah kebun rambutan, ayah kebun duren, ayah kebun alpukat, ayah kebun cabai, ayah kebun jagung, segala rupa. Artinya apa? Allah akan tumbuhkan makanan dan rezeki kalian dari bumi. Manusia Pak, sahebat-hebatna, sabenghar-bengharna Elon Musk lah Pak, yang hartanya 1.600 triliun. Setengah APBN orang Pak Elon Musk. Mang Elon enggak? Mang Elon meninggal tapi. Hah? Meninggal. Masih itu? Enggak. Ada di. Oh, Pak Elon. Oh, Pak Elon tuh Mas. Ini Elon Musk ini yang punya Pak SpaceX itu. Iya. Elon. Udah meninggal. Bukan Mbah Elon ya. Allah yarham. Ini Mang Elon Musk yang punya Tesla. Itu kekayaannya 1.600 triliun dirupiahkan, setara dengan separuh atau setengah dari APBN kita. Jadi Elon Musk itu bisa membiayai Indonesia setengah tahun. Dulu mah ada pangeran Arab namanya Walid bin Tolal yang punya Al-Barakah itu. Katanya kalau dia jatuh kopernya nggak usah diambil. Dia bawa uang di sekoper, jatuh nggak usah diambil. Karena waktu untuk mengambilnya itu ketutup sama penghasilannya yang berjalan terus. Jatuh nggak usah diambil, ngambilnya aja itu menghasilkan banyak uang. Tetapi tetap apa yang dia makan? Hasil bumi. Mau itu pizza, mau itu makaroni, mau itu spaghetti, mau itu nasi, mau itu gandum, hasil bumi. Dah malu kita gorogotan duit nanti malu di tambulan atau artos tidak mungkin. Atau roketnya diterima itu tidak mungkin. SpaceX itu kan industri luar angkasa, tidak mungkin. Atau Tesla di lautan tidak mungkin. Tetap yang dia makan adalah hasil bumi. Wa yaj'alakum jannatin, Allah tumbuhkan pepohonan dari kebun-kebun. Wa yaj'alakum anhara, dan Allah alirkan sungai-sungai. Laut banyak airnya, tapi tidak bisa langsung diambil oleh manusia. Makanya Allah alirkan sungai-sungai. Terus yang menyirami gunung-gunung, apa itu yang menyiraminya? Langit kan? Hujan. Maka 5 faedah dan 5 karunia Allah ini mewakili atau kebutuhan yang paling dasar buat manusia. Hujan yang baik, harta yang berkah, keturunan yang soleh, kebun yang tumbuh, sungai yang mengalir. Itu kebutuhan manusia.
Dan Allah berikan kepada ahlul istighfar orang-orang yang ahli istighfar. Maka saya dulu ingat ada seorang syekh mengatakan, kalau negara itu ingin berkah, amalkan saja istighfar nasional. Istighfar nasional berdasarkan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berjamaahlah kalian taubat segera kepada Allah Ta'ala. Nah, kita kadang mencari solusi bukan dari hal-hal yang paling fundamental dalam agama kita, istighfar misalnya. Kita cari solusinya ke barat, ke timur. Ayam makan gratis, naikkan pajak, ribu. Kata orang tua di kampung saja, itu benar ya. Ayam mere dahar gratis, pajaknya dinaik. Itu logika orang awam yang saya kutip ya. Jadi solusi dari semua permasalahan kita adalah istighfar dengan sedalam-dalam maknanya. Bacaan istighfar itu seperti apa? Astaghfirullahaladzim. Sedikit. Pada lengkapnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mau ditambahkan wa atubu ilaihi. Bisa juga lafaz yang lain, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi ada dua lafaz, ada astaghfirullah, ada tub. Tub itu taubat saja. Rabbighfirli wa tub alayya. Ada tub alayya, ada astaghfirullah. Dua lafaz. Tapi kalau dosanya besar, istighfarnya yang panjang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca setelah sholat 3 kali istighfar semacam itu yang panjang itu, akan diampuni dosanya meskipun dia kabur dari medan jihad. Kabur dari medan jihad atau bahasa Arabnya al-firar min yaumi zahab, dosa besar. Ada sebuah hadis Rasul mengungkapkan, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 dosa besar. 7 dosa yang paling besar yang Allah murkai. 7. Yang pertama syirik, yang kedua adalah riba, yang ketiga adalah zina, yang keempat adalah membunuh, yang kelima adalah khamar, yang ketujuh kabur dari medan jihad. Kalau tadi masih 6, satunya berarti melawan orang tua atau durhaka kepada orang tua. Ijtanibu, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar, sab'al mubiqat. Mubiqat kata para ulama apa? Yang menghancurkan dan membinasakan. Kalau ada hadis, ada keterangan hadis atau ayat yang menyatakan sebuah dosa itu menghancurkan dan membinasakan, itu tanda bahwa dosa itu dosa besar. Atau diancam dan neraka, maka itu dosa besar. Rasul mengingatkan kita untuk menjauhi 7 dosa besar yang menghancurkan hidup kita. Yang pertama adalah musyrik, yang kedua adalah riba, yang ketiga adalah zina, yang keempat adalah membunuh, yang kelima adalah khamar, yang keenam adalah durhaka sama orang tua, yang ketujuh adalah kabur dari medan perang. Nah, kabur dari medan perang ini dosanya dapat diampuni dengan istighfar tadi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baca 3 kali setelah sholat, itu mengampuni dosa besar. Dosa-dosa kecil mati asaku astaghfirullahaladzim. Allahumma rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tapi sesempurna istighfar itu ada pada Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la
Rasulullah, barang siapa yang membacanya di malam hari lalu mati, dijamin surga. Barang siapa yang membacanya di siang hari sekali saja lalu mati di siang itu, dijamin surga. Makanya 2 kali dalam sehari itu wajib menurut saya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memotivasi itu. Baca sekali Sayyidul Istighfar malam, baca sekali Sayyidul Istighfar siang. Pamita jan hafal Sayyidul Istighfar, dihafalkan Pak. Di ayat mumpung can maot. Mumpung can maot. Kades tempat tidur. ulah maot nekat. Ayo orang maotnya nekat. Can bakal sholatna sampurna. Kalah maot. Ya maut takdir, tetapi kan ada ikhtiar manusiawinya. Jangan mati sebelum sholatnya sempurna. Jangan mati sebelum ibadah-ibadah kita cukup. Sering saya ingatkan, seperti orang terjun payung tanpa parasut, itu terjun nekat namanya. Atau touring tapi bana kempes. Atau touring tapi lampu terhurung jam malam, itu namanya berangkat tanpa bekal. Nekat artinya. Nekat. Jangan mati nekat. Mati sebelum membawa Islam dan iman yang benar. Itu mati nekat. Apakah doa Nabi Lut subhanallah walhamdulillah itu termasuk zikir tobat? Itu termasuk zikir taubat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dalam hadis Ibnu Abbas disebutnya sebagai baqiyatus sholihat. Baqiyat abadi, sholihat kebaikan yang abadi. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Balik dibaca seperti Ustaz Ali bin Ilham enggak? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Balik dibaca standar enggak? Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Enggak. Sambil nyetir, sambil ngelakson titit subhanallah alhamdulillah. Mangga. Mung santen sapetos dieu pas kangge langgamna Ustaz Ali bin Ilham. Subhanallah agak serap. Walhamdulillah. Pamit cager sehat bacaan seperti standar. Mau dilakukan silakan. Kata Rasulullah SAW, itulah yang disebut dengan baqiyatus sholihat. Baqiyat abadi, sholihat kebaikan yang abadi. Bahkan Al-Quran menyebutnya baqiyatus sholihat itu adalah sebaik-baik yang kita bawa ke akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sesungguhnya anak-anak dan harta benda adalah perhiasan dunia yang paling dicintai. Tidak ada orang melebihi cintanya kepada anak-anak. Tidak ada orang melebihi cintanya kepada kepemilikan harta bendanya. Tapi Allah tegaskan, ada yang lebih baik. Apa itu? Wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika sawaban. Lebih baik bagi kalian pahalanya. Wa khairun amala, dan lebih baik dijadikan sebagai harapan. Harta tidak dapat diharapkan. Anak-anak tidak dapat diharapkan kecuali memang anak-anak yang soleh, karena kesolehannya kita harapkan. Yang sebaik-baik kita jadikan harapan adalah baqiyatus sholihat, yang tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dan sebaik-baik pahala dari Tuhan kalian, kata ayat itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bahkan di surat Maryam, tadi surat Kahfi, sekarang surat Maryam. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun maradda. Dan sesungguhnya baqiyatus sholihat adalah sebaik-baik balasan dan pahala dari Allah,
serta sebaik-baik bekal untuk kembali. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, baqiyatus sholihat adalah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh ditambah wala haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah, dari mulai manapun kalian baca, mau di bawah ke atas ke bawah, tengah ke atas, tengah ke bawah, silahkan sesuka kalian. Bi ayyihin bada, dari mana kamu mulai, persilahkan. Subhanallah, kita punya perbendaharaan, kita punya bekal, kita punya berlian intan yang sangat berharga dari Allah, pusaka dari Allah, zikir tadi. Tapi kadang kita lalai mengamalkannya. Padahal itu luar biasa. Allah sebutkan itu jauh lebih baik daripada harta kalian dan anak-anak keturunan kalian. Silahkan dibuka kembali surat Al-Kahfi yang bunyi ayatnya al-baqiyatus sholihat khairun inda rabbika shawaban wa khairun amal. Lafaz depannya al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak-anak dan harta benda adalah perhiasan yang paling dicintai manusia. Tapi kata Allah ada yang lebih baik. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Diamalkan zikir-zikir yang ringan, kita hafal semua. Tapi kata para ulama, memang Allah itu memilih dari manusia mana lisan-lisan yang pantas untuk menyebutnya. Artinya zikir itu dan senang zikir itu hidayah. Kita tahu dalil-dalilnya, keutamaan zikir itu luar biasa. Tapi kadang lidah ini malas membacanya. Kenapa? Karena lidah kita saat itu tidak Allah beri hidayah dan taufik untuk menzikirkan asma-asmanya. Zikir itu hidayah. Sholawat coba itu. Kata Ibnu Qayyim, ayat 38 faidah sholawat. Pernah kita bahas. Sampai berseri-seri kan? Lain seri berseri-seri gitu. Berseri-seri bukan berseri-seri. 39 faidah sholawat. Dari mulai melancarkan rezeki, dari mulai memberi kesehatan, dari mulai diampuni dosa-dosa, dari mulai diqadha hajat-hajat kita, banyak sekali. 39 faidah sholawat dalam kitab Ibnu Qayyim Jala'ul Afham fi fadli sholati wassalam ala khairil anam. Judul kitabnya panjang dari Jala'ul Afham fi fadli sholati wassalam ala khairil anam. Tilu baris judul lagi. Biasanya kan judul buku teh parondo. Misalkan Al-Ibanah atau Al-Kabair atau Al-Azkar atau Bulughul Maram, kepanjang. Riyadus Shalihin. Tapi kebanyakan buku itu satu kata atau satu frase idhofah mutafilah. Tapi ini panjang. Saking pentingnya ini faedah. Jala'ul Afham fi fadli sholati wassalam ala khairil anam. Kalau diterjemahkan letter-letternya itu adalah ubar kabingung anu dengarti faedah sholawat ka Rasulullah khairul anam, sebaik-baik makhluk Allah. Ya. Judulnya itu segitu, udah nyindir orang yang jarang sholawat. Jala'ul Afham, ubar kabingung. Ubar kabingung anu teu paham faedah sholawat ka Rasulullah khairul anam, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita bahas 39 sampai berepisode. Di antaranya adalah beliau mengutip dari sebuah hadis Muawiyah bin Abi Sufyan datang kepada Rasulullah. Dalam riwayat lain itu bukan Muawiyah tapi Ubay bin Ka'ab. Datang pada Rasulullah. Aku tuh senang berdoa, tapi juga hobi sholawat, senang bersolawat. Gimana ya kalau doa saya sepertiganya sholawat? Kata Rasulullah, bagus itu, hebat sekali. Kemudian datang lagi, ya Rasulullah, sekarang saya separuhnya doa itu sholawat. Rasul memotivasi lagi, wah keren, mantap. Yang ketiga kali, ya Rasulullah, sekarang 2/3 doaku sholawat.
Bahkan sekarang seluruh doa itu sholawat. Lalu Rasul memberikan informasi. Kalau kau lakukan itu, tughfar dzunubuka, dosa-dosamu diampuni. Wa tuqda hajatuka, hajat-hajatmu akan dipenuhi. Wa tudhab humumuka, kesedihan dan kesulitanmu akan diangkat dari beban kita. Itu salah satu hadis yang menunjukkan faedah sholawat. Kalau kita banyak sholawat, dosa kita diampuni, hajat kita diqadha, dipenuhi, dan kesulitan kesedihan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih. Tapi apakah kita mengamalkan, menyebut dan menyanjung Rasulullah beribu-ribu sholawat? Kan enggak juga. Malah memual barangkali kalau mungkin kita sibuk dengan zikir lain. Padahal sholawat di depan mata. Padahal sholawat faedahnya ada 39. Kalau tambah satu lagi 40, tapi lukanya menyebutnya 39. Nah, orang yang rajin sholawat itu adalah lidah-lidah, lisan-lisan yang memang dipilih Allah untuk menyebut sholawat tersebut, untuk membaca sholawat tersebut. Apa buktinya? Buktinya kita tahu faedahnya, tapi belum sholawat kita sampai 1000, sampai 100 kan belum. Ayat sholawat kumpul aja. Karena sholawat di luar sholat hukum. Karena sholawatnya diperintahkan. Padahal perintah sholat itu umum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah sholat itu umum. Mau di dalam sholat, mau di luar sholat, itu perintah sholat. Shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka ulama sepakat sholawat itu hukumnya wajib berdasarkan perintah ayat ini. Sholawat itu hukumnya wajib berdasarkan perintah ayat-ayat ini. Nah, sekali lagi bahwa zikir baqiyatus sholihat yang tadi atau zikir yang lain seperti sholawat adalah keuntungan yang besar, adalah perniagaan yang besar kita dengan Allah Subhanahu. Akan tetapi tidak semua orang mendapatkan taufik dan kemudahan melafazkan lafaz-lafaz baqiyah sholihat itu. Saya sudah punya rencana sebenarnya pengen nulis judul kitab, judulnya itu Baqiyatus Sholihat. Karena belum ada judul buku yang dengan nama itu dari era klasik sampai era sekarang, setahu saya ya. Mengalap. Ya, ada kepikiran bikin. Mangga. Masya Allah, ini subuh yang luar biasa nih. Menurut saya subuh ini materi yang paling hebat selama saya mengikuti Majelis Taklim. Karena apa? Materi ini menambah husnuzon kepada Allah, menambah optimisme kita kepada Allah bahwa insya Allah dua kunci tadi istighfar sama sholawat, insya Allah kita bahkan mendapat jaminan mendapat ampunan ya. Jadi menurut saya dari semua materi ini yang paling baik, beruntunglah kita subuh ini bisa hadir, bisa mendapat materi yang sangat luar biasa, dan segelap apapun masa lalu kita pada anak, insya Allah subuh ini buat saya sangat luar biasa. Kalau itu nanti diedit yang bagus lah ya, karena dari banyak TikTok video saya belum pernah mendapat tausiah yang begitu hebat. Dari ini betapa istighfar itu sangat luar biasa, betapa sholawat itu dengan 39 faedahnya begitu luar biasa. Insya Allah mungkin mulai hari ini kita akan meningkatkan kualitas istighfar dan menambah volume sholawat. Amin. Mungkin dikira luka kurang kan. Apalagi untuk usia-usia kita kan endingnya ingin ridho Allah ya. Dua kunci itu barangkali ya. Kalau yang sholat lima waktu kayaknya kita sudah normatif gitu ya, sudah ya berjalan biasa lah. Tapi pagi ini kita mendapat dua kunci masuk surga lah. Insya Allah istighfar sama sholawat. Tadi saya ingin penjelasan Ustaz
ada yang astagfirullah global baroya sama astagfirullah minal khotoya ya, nanti tolong dijelaskan. Kalau istighfar yang tadi itu yang dosa-dosa itu astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa ilaih. Nah yang istighfar yang saya dulu istighfar terus terang saya belum hafal nih. Mungkin hari ini harus tahu siapa gitu ya. Itu jadi beruntung bapak-bapak sekalian, kita ditakdirkan subuh ini hadir. Untung saya ikut di Bandung ya. Karena ini betapa pentingnya buat kita, yaitu tadi menambah optimisme, menambah prasangka baik kita kepada Allah bahwa insya Allah kita ini ahli-ahli surga insya Allah. Amin. Itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bifadlillah subhanahu wa ta'ala. Tentang lafaz istighfar yang tadi disampaikan oleh Pak Haji, terima kasih masukannya. Yang paling sahih, yang paling absolut, yang paling valid, tak terbantahkan adalah istighfar yang baru kita baca. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu kali. Paling valid. Atau saya beristighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Lapas-lapas lain boleh digunakan, tetapi kalau mencari afdholiyah dan keutamaan, baca yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahasa sederhananya mah, yang tadi yang kita baca itu official dari Rasulullah SAW. Official. Sebentar. Karena yang tadi astagfirullahaladzim baroya, astagfirullah. Saya lebih melihatnya itu kepada istighfar dalam gubahan syair para ulama. Ustaz, astagfirullahaladzim li wali walidayya. Ada, itu juga sama dari ulama. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wal muslimina wal muslimat wa atubu ilaih. Itu juga adalah tadi tambahan dari para ulama, tapi maknanya luar biasa. Astagfirullahaladzim li wali walidayya, ya Allah aku mohon ampun kepadamu untuk diriku, untuk kedua orang tuaku, untuk semua orang yang memiliki hak atasku, untuk para guru-guru kami, para saudara-saudara teman-teman kami dalam perjuangan iman dan Islam, dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Itu luar biasa itu istighfar yang Astagfirullahaladzim li wali walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wal muslimin wal muslimat. Ditambahkan oleh baca seperti itu. Nah itu. Kemudian sholawat. Di Indonesia Pak, sholawat itu ada 40 tilu sholawat. 40 tilu. Dulu saya menyampaikan kan masih 41 atau 2 ya. Sekarang nambah 40 tilu. 40 tilu. Jenis sholawat. Dari seluruh 43 sholawat itu, yang official itu 2. Yang official itu 2. Yang pertama adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim dan sampai akhir. Yang kedua adalah sholawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah SAW. Beliau pernah ditanya oleh Abu Hurairah dan sahabat lain, ya Rasulullah, kami sudah diajarkan bagaimana salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kami belum diajarkan bagaimana sholawat yang akan kami amalkan seterusnya begitu. Maka Rasul mengatakan, kalau kamu mau bersolawat, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lalu di bawahnya ada tambahan, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Dan yang kedua adalah sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad SAW. Bagaimana dengan 41 sholawat yang lain? 41 sholawat yang lain itu adalah karya para ulama. Boleh diamalkan, silahkan, karena maknanya juga baik. Akan tetapi kalau kita mencari keabdalan, keutamaan dan yang paling sempurna dari yang sempurna adalah sholawat Jibril dan sholawat Ibrahim.
Buktinya apa? Buktinya sholat Ibrahim dipakai di sholat. Itu berarti sholawat yang paling official, yang paling afdal. Jadi ngamalkan sholawat yang lain dipersilahkan, tetapi kalau mencari keafdalan dan kevalidan, dalam arti valid itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Kalau lagi malas-malas banget sholawat, cukup sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih malas juga, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim alaihi. Gitu. Kalau lagi gatal, sholawat Ibrahim. Kalau lagi malas, sholawat Jibril. Gitu aja. Itulah pintu kita menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istighfar itu adalah pintu menuju Allah, kalau sholawat itu pintu menuju Rasulullah SAW. Kalau adab berselawat yang dilakukan itu gimana? Nah, Pertanyaannya pertama dulu, apakah di zaman Nabi Rasul sahabat itu salawat dilakukan? Ya. Nah, kalau memang dilakukan adabnya bagaimana? Karena sekarang banyak yang copy paste itu salawat tapi nadanya dangdut dan lain-lain. Irama. tadi salawat di lagu itu dari bahasa Arab lago, artinya apa? Heherian. Lagu itu dari bahasa Arab lago. Waman lago fala jum'atalah anu heherian di Jumat ke aya Jumat baginya. Artinya pahalanya tidak sempurna. Serius. Nah, minage lagu mah ya tidak serius. Itu. Sementara sholawat adalah doa, maka sholawat tidak boleh dilakukan. Dalam arti kata lagu yang lalai, lagu yang mengandung lalai itu. Tapi kalau lagunya itu tidak mengandung kelalaian, menambah kekhusyuan kepada kita, dianjurkan lagi nyetir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Boleh. Ada lagi tuh, ada yang suka lagunya itu langgamnya itu. Apa ya? Salat Jibril yang banyak nada itu. Allahumma sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma sholli wa sallim daiman abadan. Itu saya kalau nyetir dari Tasik ke Bandung paling nikmat sholawat itu dilakukan. Semacam itu boleh, karena itu menambah gairah pada ketika sholawatnya. Tapi kalau dilakukannya sudah pakai gendang dompet begitu, sambil mohon maaf yang menyanyikannya joget, gitu, pakainya tidak senonoh, campur laki perempuan, aurat kemana-mana, itu jelas tidak boleh. Karena sholawat itu doa, itu sama dengan mohon maaf melecehkan sholawat ya. Mendowngrade faidah atau makom dari sholawat. Sholawatnya tidak terdowngrade, tapi cara dia bersolawat itu mendowngrade ibadah besar yang namanya sholawat. Sebenarnya para ulama sudah mengingatkan, terutama para ulama sepuh, ulama sunnah sudah mengingatkan jangan baca sholawat seperti itu. Tapi di kalangan awamnya itu kadang tidak sampai ke bawah yang begitu. Jadi sholawat tidak boleh dilakukan dengan lagu semacam itu, apalagi pakai musik. Kalau lagunya itu lagu yang menambah kekhusyuan, kesahduan dalam sholawat, semangat dalam sholawat, itu bahkan dianjurkan. Silahkan cari lagu yang paling enak kita baca ketika kita sendiri, ketika kita beraktivitas, baca. Silahkan. Ada lagi bukan sholawat, tapi namanya madih. Saya kebetulan ngajar di Maret itu kan ada Arabi, ada sastra Arab. Itu ada yang namanya madih, ada yang namanya sholawat. Tolong bedakan. Kalau sholawat itu lafadznya baku, tadi seperti sholawat Jibril atau sholawat Ibrahim. Pelaksanaannya merupakan ibadah dan niatannya adalah ibadah. Ada kaifiat, ada tata cara melaksanakannya. Sakral, kemudian dihitung ibadah. Itu sholawat berupa doa. Ada yang selain sholawat itu bukan doa dan bukan ibadah, namanya madih. Apa itu madih?
Madih adalah segala lafaz yang mengandung sastra dalam bahasa Arab, berpengaruh pada jiwa dan memberikan efek menambah rasa kepada yang kita sanjung itu. Itu namanya madih. Bentuknya sastra, baik puisi atau prosa, dan itu menambah rasa dalam diri. Itu namanya madih. Madih itu bukan sholawat, maka dilakukan pun tidak masalah dalam arti kata lagu yang sopan ya, tidak masalah. Madih, contoh madih, tola'al badru alaina min saniyatil wada, itu madih, bukan sholawat. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, itu madih. Madih itu syair. Syair itu berbeda kaidahnya dengan ibadah. Syair itu ungkapan cinta, syair itu ungkapan rindu, maka itu dipersilahkan dengan cara memperbaiki. Berjanji itu Syair, madi juga. madih, berjanji di bait masuknya kategori madih atau syair-syair sanjungan kepada Rasulullah. Baru kalau ada lafaz sholawatnya, itulah sholawatnya. Ada lagi madih yang saya suka itu. Wulidal musyarrafu fi rabi'il awwali al-qawlu yarqusu wal anamu yanjali. Dilahirkan beliau di bulan Rabiul Awal, alam semesta berdendang. Kemudian cakrawala berdendang, gembira menyambut kelahirannya. Wulidal musyarraf, al-musyarraf Rasulullah dilahirkan di Rabiul Awal, di Rabiul Awal. Al-qaunu yarqus, alam semesta berdendang. Wal qaunu yanjali, dan cakrawala bergembira menyambut kelahiran. Nah, itu madih. Karena saya guru sastra Arab, menyukai madih-madih seperti itu, dan saya hafalkan. Saya sanjungan, penjuan kepada Rasul hafalkan. Tapi kalau sholawat ada protapnya, beda. Sholawat doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dilakukan dengan lagu yang langgam yang kita sukai. Salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Luar biasa. Silahkan. Jadi jawaban saya adalah ada madih, ada sholawat. Sholawat itu ibadah, pakailah protap ibadah. Madih itu sanjungan, bentuk ekspresi, silahkan itu. Beda dengan sholawat. Yang penting jangan sampai menghukumi sholawat dengan madih atau menghukumi madih dengan sholawat. Tolak al-badru bid'ah, nah sholawat begitu kan. Madih itu, tolak al-badru itu bukan sholawat, itu madih. Wulidal musyarraf, kenapa dipuisikan? Itu bukan sholawat, itu madih. Maka perlakukan madih sebagaimana madih pada lazimnya, dan perlakukan sholawat sebagaimana sholawat pada lazimnya. Tapi ini babnya terlalu dalam, jadi ada di pelajaran sastra Arab, dan itu pun semester 4. Jadi bapak-bapak sudah mempelajari sastra Arab semester 4. Nanti ijazahnya menyusul. Ada Allah wa yakum ajmain, wallahu wali taufiq, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta